Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kalian semua apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sepertinya kalian semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Masih, Bu. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu secara bersama sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita mulai doa untuk agama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum memulai, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir hari ini, anak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Ya, benar hadir semua. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba dulu dilihat samping kanan kiri kalian. Apakah masih ada sampah? Coba dulu dilihat. Jika masih ada sampah, silakan diambil di ruang tempat sampah yang ada di luar. Jika sudah bersih, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sudah bersih semuanya? Oke. Materi kita hari ini ada yang tahu? Benar. Namun sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian semua tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu di sini kita menggunakan pembelajarannya model discovery learning, dan juga pembelajaran yang kalian dapatkan nantinya ada 4. Yang pertama, kalian dapat menunjukkan konsep turunan dari fungsi aljabar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis turunan konsep turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan aturan-aturan yang berkaitan dengan turunan dengan menggunakan konsep unit fungsi. Dan yang keempat, nantinya kalian itu dapat menganalisis kembali masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Kalian paham semuanya? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian dua jenis kegiatan yang telah ditampilkan di layar samping. Apakah kalian mengetahui dua jenis kegiatan di samping? Apa itu namanya? Kalian pasti pernah mengikuti kan? Atau pernah menonton di televisi MotoGP tersebut? Tentu kalian pasti bertanya-tanya, materi kita hari ini kan turunan fungsi aljabar, Bu. Kenapa cuma menampilkan ini? Nah, materi kegiatan dua ini akan berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, yaitu materi kita hari ini. Yang dimana di dalam dua kegiatan itu kita hari ini, yang dimana di dalam dua kegiatan itu ditentukan cara kecepatan dan percepatannya dengan menggunakan turunan fungsi aljabar, sehingga ya kita dapat menentukan percepatan dan kecepatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan rumus materi kita hari ini, yaitu turunan fungsi aljabar. Paham? Oke. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menampilkan video motivasi untuk kalian semua agar memberikan semangat yang baik untuk kalian. Durasinya tidak panjang, hanya 20 detik, tapi insya Allah bermanfaat bagi kalian semua. Silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, dari Ibu ingin bertanya siapa yang ingin mengomentari ataupun menanggapi dari video motivasi yang Ibu tampilkan tadi. Silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Oke, dari Ibu ingin bertanya siapa yang ingin mengomentari ataupun menanggapi dari video motivasi yang Ibu tampilkan tadi. Silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Ya,
menyatakan bahwa ini fungsi fx itu akan mendekati suatu hari dan hari kx itu mendekati ya boleh dijelaskan. Untuk mengerjakan fungsi aljabar ada 3 metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode perkalian atas kawan, yang ketiga metode pemfaktoran. Oke, dari sekali tadi sudah bertanya, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, mengapa ibu menanyakan materi minggu lalu pada hari ini? Karena minggu lalu itu mempelajari tentang unit fungsi dan sekarang kita harus menentukan konsep unit turunan fungsi aljabar, yaitu berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu unit fungsi. Dan di mana konsep turunan fungsi aljabar itu adalah suatu nilai dari unit fungsi. Untuk lebih jelasnya, nanti ibu akan jelaskan secara singkat apa itu turunan fungsi aljabar, dan nanti ibu akan menayangkan 1-2 video pembelajaran. Di situ kalian lihat, kalian amati dengan teliti supaya kalian memahami materi kita hari ini dan kalian dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah ibu bagikan nantinya dalam lembar kerja beserta didik kepada kalian. Paham? Paham, Bu. Itu turunan fungsi aljabar. Sebelum itu, konsep-konsep kata konsep yang akan kita pelajari di sini adalah pengertian dari turunan fungsi aljabar, rumus-rumus dari turunan fungsi aljabar, dan juga contoh soal dari turunan fungsi aljabar. Di sini ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu turunan. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari semua fungsi sebelumnya. Turunan fungsi aljabar itu adalah fungsi y sama dengan fx, yang mana variabel y diturunkan kepada variabel x sehingga y dapat dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dy per dx atau dfx per dy. Dan juga y aksennya itu dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h menuju 0, dan dimana fx tambah h dikurang fx dibagi h. Sifat turunan. Yang pertama, jika fx-nya c, maka turunannya 0 karena dia tidak ada variabelnya, dia hanya koefisien. Paham? Oke. Jika fx-nya ax tambah b, maka turunannya a karena dia cuma satu variabel, yaitu x. Kemudian jika fx-nya ax pangkat n, maka turunannya ax. Sifat-sifat turunan. Yang pertama, jika fx-nya c, maka turunannya 0 karena dia tidak ada variabelnya, dia hanya koefisien. Paham? Oke. Jika fx-nya ax tambah b, maka turunannya a karena dia cuma satu variabel, yaitu x. Kemudian jika fx-nya ax pangkat n, maka turunannya ax pangkat n kurang 1. Paham semuanya? Apa itu konsep turunan fungsi aljabar, supaya nantinya kalian dapat mengerjakan soal dari lembar kerja tadi dengan benar. Silakan ditonton video.
ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada ibu ya. Oke, sudah. Sekarang kalian olah informasi yang sudah kalian dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lembaga kerja kesehatan tadi. Dan sekarang kalian pahami dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nanti ibu akan menunjuk perwakilan kelompok mana yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan diskusikan dari sekarang. Waktunya 1 menit. Oke, diskusi telah selesai. Maka kita ke depan kembali. Ibu di sini akan menunjuk perwakilan dari kelompok 2. Silakan maju. Semua anggotanya maju. Silakan diskusikan hasil pekerjaan kalian. Teman-teman yang lain lihat ya, diperiksa apakah ada yang salah. Jika ada yang salah ditambahin. Nanti ibu akan memperiksanya kembali. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjawab soal yang ada di KPD. Oleh Rizka akan menjawabnya dari depan. Oke, sudah dilihat jawabannya masing-masing sama? Oke, berarti tentang dulu bagi teman-teman. Sedikit saja ya, menambahkan bahwa DL per DN itu diketahui dibagi R. L sama dengan Pi R kuadrat. Maka DL per DB itu adalah 6Pi. Ya, DL per DB sama dengan DL per DN kali DN per DB. Masukkan saja AL DL per DB itu adalah 6Pi sama dengan DL per DN tadi itu adalah 2Pi R kalikan dengan yang diketahui. Maka teman-teman saya nilainya. Tadi diketahui di situ berapa? 2. Jadi kan sama-sama bisa dibagi 3 supaya habis kan? Maka dia hasilnya 1/8 cm per detik. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita hari ini? Oke, sepertinya sudah paham semuanya ya. Semoga kalian dapat memahami materi yang ibu sampaikan tadi dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa turunan fungsi aljabar itu adalah turunan dari Y sama dengan Fx, yang dimana variabelnya diturunkan dengan variabel X atau didefinisikan sebagai DD per Dx dan reaksinya didefinisikan sebagai F aksen X sama dengan lingkar menuju 0 Fx tambahan dikurang Fx ditambah Fx dibagi dengan H.